أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الآية إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن ثانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها خيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سكتت من عين الله رواه الحاكم والترمذي صدق الله العظيم وصدق الله على نبي الكريم. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada hari yang agung, pada hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala senantiasa terima semua amal-amal kita dan mudah-mudahan Allah semuanya mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat ketika disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari nanti di yaumil akhir kelak diberikan syafaatnya buat kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jemaah salat Id yang dimuliakan Allah. Hari ini setiap orang berkumpul di masjid, berkumpul di tanah lapang, bertakbir, bertahlil dan bertahmid mengagungkan kebesaran Allah dalam rangka melaksanakan solat hari raya Aidul Adha di 10 Zulhijjah 1445 Hijriah. Ini semua juga ditandai dengan ritual yang sangat agung sebagai puncak pelaksanaan ibadah haji. Sebelumnya 9 Zulhijjah jamaah haji telah melaksanakan wukuf di padang Arafah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap orang mengumandangkan takbir, setiap orang mengagungkan kehebatan dan kebesaran Allah, bahwasanya tidak ada satupun yang patut kita sembah kecuali Allah, dan tidak ada tempat kita bergantung dan menggantungkan segala urusan dan kemauan kecuali hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada hari ini pula kita berkumpul dalam rangka melaksanakan solat hari raya Aidul Adha sebagai bentuk ketaatan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka itu pula nantinya kita akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang manifestasi dari seluruh perbuatan-perbuatan yang Allah abadikan dalam apa yang disampaikan para anbiya alaihi salam.
kurban dan pengorbanan adalah satu hal yang tak bisa dipisahkan. Karena kurban dan pengorbanan sesungguhnya inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara dengan kurban dan pengorbanan, kita tidak boleh lepas dari kisah salah seorang anbiya alaihi salam yang namanya Allah sebut 69 kali dalam Al-Quran. Ceritanya diceritakan Allah ke dalam 8 juz Al-Quran. Namanya disandingkan Allah dengan Rasulullah yang salawatnya ditumpangkan kepada salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nabi itu bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim bin Tara bin Nahur bin Sarud bin Ra'u bin Abil bin Falid bin Saleh bin Arfa bin Sam bin Nuh bin Lami bin Mutasalli bin Idris bin Yarid bin Mahlail bin Qainan bin Anusi bin Sis alaihissalam bin Adam alaihissalam. Ibrahim alaihissalam adalah satu keluarga contoh yang menjadi ikon, yang menjadi barometer, yang menjadi pilot project, yang menjadi nomenklatur, yang menjadi bungkus, yang menjadi potret, yang menjadi cara pandang kehidupan dalam sosok sebuah kurban dan pengorbanan. Ibrahim alaihissalam diturunkan oleh Allah di daerah Ur Iraq Selatan. Ada kota itu yang dinamakan dengan nama Mesopotamia. Ada kota itu diberi nama dengan nama Babilonia. Bahkan kota itu juga diberi nama, ada sebagian para ulama sejarah mengatakan kota itu bernama kota Kanan. Maka diutuslah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam adalah Nabi yang diberikan gelar oleh Allah. Salah satu gelar Ibrahim alaihissalam diberikan Khalilur Rahman, Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya Nabi yang namanya disandingkan kepada Rasulullah, yang salawatnya ditumpangkan kepada salawat Nabi, berarti Ibrahim bukanlah Nabi biasa, bukanlah Rasul biasa. Karena sampai-sampai Al-Quran mengatakan, Qul bal millata Ibrahim hanifa. Hai Muhammad, ikutilah jalan Ibrahim. Sesungguhnya Ibrahim adalah jalan orang-orang yang lurus. Apa yang diikuti jalan-jalan Ibrahim alaihissalam? Hadirin sidang jemaah salat Id yang dimuliakan Allah. Ibrahim alaihissalam diberikan kesempatan oleh Allah hidup di muka bumi. Diperkirakan kata ulama sejarah berumur 175 tahun sampai dengan 195 tahun. Ibrahim alaihissalam seperti kita manusia biasa yang diberikan keluarga tapi tidak tanggung-tanggung. Pengorbanan Ibrahim alaihissalam dan pengorbanan satu keluarga Ibrahim alaihissalam tercatat dalam Al-Quran. Bahkan pengorbanan itu menjadi ritual pelaksanaan ibadah haji yang saudara kita yang melaksanakan wukuf di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah 1 hari yang lalu, dan menjadi ritual bagi kita dalam rangka penyembelihan hewan kurban. Seluruh perbuatan satu keluarga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam? Hadirin sidang jemaah salat Id yang dimuliakan Allah. Ibrahim alaihissalam menikah. Menurut para ulama sejarah, pernikahan Ibrahim dengan 4 perempuan. Salah satu istri Ibrahim yang pertama Sarah. Sarah ini adalah perempuan pertama yang dinikahi Ibrahim alaihissalam. Dari kota Irak, Ibrahim alaihissalam berjalan ke Misra, ke kota Mesir. Sarah adalah istri yang pertama Ibrahim alaihissalam. Dikaruniai Allah satu orang anak, diangkat jadi nabi, tapi lambat Allah memberikan keturunan kepada Sarah. Tercatat dalam sejarah bahwa Sarah, istri pertama Ibrahim, diberikan kesempatan melahirkan satu orang anak laki-laki berumur ketika itu 95 tahun. Maka ulama sejarah mengatakan hampir 37 tahun Ibrahim menangis kepada Allah, meminta satu keturunan dari rahim Sarah agar nantinya keturunan itu bisa melanjutkan kerja kenabian ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Id yang dimuliakan Allah. Begitu lamanya Ibrahim alaihissalam menangis.
meminta keturunan kepada Allah agar Allah menitipkan keturunan di rahim istrinya yang pertama Sarah. Tapi Allah tidak meletakkan keturunan itu di rahim Sarah. Hampir 37 tahun Ibrahim alaihissalam menangis. Para ulama mengatakan, kalau seandainya tangisan manusia hari ini dikumpulkan, kemudian dijadikan satu, kemudian dibandingkan dengan tangisan Ibrahim alaihissalam untuk meminta satu keturunan, tidak akan sebanding dengan tangisan Ibrahim alaihissalam. Begitulah hebatnya tangisan Ibrahim alaihissalam, meminta kemauan dan keinginan untuk mendapatkan satu keturunan dari rahim istrinya yang tercinta. Dan ini pelajaran buat kita pada hari ini. Tidak semua keinginan kita yang akan dikabulkan oleh Allah. Tidak semua kemauan kita yang akan ditunaikan oleh Allah. Tidak semua hajat-hajat kita yang akan disempurnakan oleh Allah. Sehingga ulama kita membuat tamsilan. Satu orang ulama memiliki anak yang dalam keadaan sakit berat. Maka ulama ini pun telah berobat dalam satu tabib yang sangat luar biasa. Maka ketika ulama ini berobat dengan anaknya kepada tabib untuk anaknya yang dalam keadaan sakit yang sangat berat, apa kata tabib itu kepada para ulama ini? Wahai ulama, sesungguhnya anak engkau ini sakitnya sakit parah. Anak ini akan disembuhkan oleh Allah kalau anak ini bisa memakan satu ekor ikan. Ikan itu hanya muncul pada bulan Syawal. Hari itu bulan Syawal, hari itu bulan Syawal. Tapi Allah tidak memunculkan itu ikan. Akibatnya anak ulama ini telah meninggal dunia. Di selang beberapa waktu yang akan datang, kembali lagi penyakit itu menimpa satu orang anak yang kafir. Seseorang yang kafir telah memiliki anak, anaknya pun sakit yang sama sebagaimana sakitnya anak para ulama tadi. Maka orang kafir itu telah mendatangi tabib yang sama. Maka tabib itu pun berkata kepada ayahnya, wahai tuan, sesungguhnya anak tuan ini menderita penyakit yang parah. Anak ini akan disembuhkan oleh Allah kalau anak ini diberikan makan satu ekor ikan. Ikan itu hanya muncul pada bulan Zawal. Hari itu bulan Zulhijjah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala telah datangkan itu ikan pada bulan Zulhijjah. Maka ikan itu pun dimakan oleh pasien yang sakit tadi. Kemudian anak orang kafir ini pun sembuh, kemudian sehat seperti sedia kala. Para malaikat bertanya kepada Allah, wahai Allah, dahulu ketika ada anak orang soleh sakit, obatnya hanya satu ekor ikan. Ikan itu hanya muncul pada bulan Syawal. Hari itu bulan Syawal, kenapa engkau tidak munculkan itu ikan? Akibatnya anak orang soleh tadi telah meninggal dunia. Tapi di satu sisi ada anak orang kafir yang sakit-sakit yang sama, berobat dengan tabib yang sama, obatnya pun sama. Tapi engkau katakan bahwa ikan itu pada muncul pada bulan Syawal. Saat itu bulan Zulhijjah. Tetapi kenapa engkau munculkan itu ikan? Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Wahai malaikatku, tidak seluruh keinginan orang-orang beriman itu aku tunaikan di kehidupan dunia ini. Tidak semua keinginan orang-orang saleh itu aku sempurnakan. Nanti aku akan sempurnakan segala keinginan mereka di akhirat. Orang-orang kafir, semua hajat mereka, semua keinginan mereka kami sempurnakan di kehidupan dunia. Agar apa? Agar nanti di akhirat tidak ada lagi saling tunjuk menunjuk, saling silang sengketa antara aku dengan orang-orang kafir. Maka aku sempurnakan semua hajat dan keinginan mereka. Artinya tidak semua keinginan dan kemauan kita ditunaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alaihissalam menunggu hampir 37 tahun, barulah Allah memberikan satu orang anak, rahim istrinya Sarah yang dicintainya. Dari Irak, Ibrahim alaihissalam berjalan ke Misra dalam keadaan tidak memiliki anak. Di Mesir Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan Ibrahim alaihissalam untuk menikah dengan istrinya yang kedua, yaitu Ibunda Hajar yang menjadi nenek moyang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ghalib bin Fil bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Mudrika bin Huzaimah bin Mudar bin Ma'ad bin Ilyas bin Adnan bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, menikahlah Ibrahim dengan Hajar. 1 tahun setelah pernikahan lahirlah satu orang anak laki-laki yang diidam-idamkan oleh Ibrahim.
yang ditunggu-tunggu oleh Ibrahim alaihissalam. Ibrahim pingin satu orang anak lahir dari istrinya Sarah, tapi justru Allah lahirkan anak dari rahimnya Hajar. Maka lahirlah satu orang anak yang dicintainya. Anak itu diberi nama Ismail alaihissalam. Maka dari Mesir mereka Hajar, Sarah, Ismail, Ibrahim alaihissalam telah pergi meninggalkan kota Misra menuju kota Palestina. Sampai di Palestina, apa kata Sarah kepada Ibrahim? Wahai Ibrahim, pisahkanlah aku dengan Hajar, pisahkanlah Hajar dan Ismail dariku. Maka Ibrahim alaihissalam telah memisahkan Hajar, Ismail dengan istrinya yang pertama Sarah. Maka tinggallah Sarah di Palestina. Ibrahim pun keluar dari kota Palestina bersama istrinya Hajar dan Ismail, anak yang baru dilahirkannya. Berjalan ribuan kilo sampai di sebuah dataran yang agak rendah. Kemudian Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan Hajar dan Ismail. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tanda ketika itu. Apa tandanya? Unta Ibrahim berbalik arah menuju kota Palestina. Itulah tanda dari Allah bahwa Allah perintahkan Ibrahim untuk meninggalkan Hajar dan Ismail yang baru dilahirkan. Maka ketika Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya, terjadilah diskusi antara Hajar, istri Ibrahim alaihissalam, dengan suaminya. Apa kata Hajar? Wahai suamiku Ibrahim, dahulu kau tidak punya anak, sekarang dapat anak. Setelah anak kau dapatkan, kau tinggalkan kami beserta anakmu ini di tempat padang pasir yang kering kerontang. Tidak ada makanan, tandus, tidak ada minuman, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada yang ada cuma tanda-tanda kematian. Apakah kau tega wahai suamiku? Maka Ibrahim alaihissalam menangis sejadi-jadinya. Ayah mana yang tidak menangis? Dahulu tidak punya anak, rindu dengan anak. Ketika diberikan anak, disuruh diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan anaknya. Maka Ibrahim alaihissalam berjalan terus meninggalkan anak dan istrinya. Hajar pun berkata kepada Ibrahim, wahai suamiku Ibrahim, apakah kau pergi ini meninggalkan kami kena perintah Allah? Maka Ibrahim menganggukkan kepala sambil meneteskan air mata. Menangislah Hajar, menangislah Ibrahim, menangislah Ismail alaihissalam. Maka Hajar berkata kepada suaminya Ibrahim untuk pertanyaan yang ketiga, wahai suamiku Ibrahim, kalau kau memang pergi meninggalkan kami kena perintah Allah, pergilah engkau wahai suamiku. Demi Allah, Allah tidak akan sia-siakan kami. Maka pergilah Ibrahim, menangislah satu keluarga, meneteslah air mata dari pipi Ibrahim, meneteslah air mata dari pipi Hajar, meneteslah air mata dari Ismail yang baru dilahirkan dalam keadaan kecil. Sambil itu Ibrahim alaihissalam membaca doa. Doa itu diabadikan Allah dalam Al-Quran. Rabbana inni askantu min zuriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku telah meninggalkan sebagian keturunanku di lembah yang tak berpenghuni, biwadin ghairi zi, lembah tandus, padang pasir kering kerontang, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Aku telah meninggalkan kebagian keturunanku di sana ya Allah. Rabbana liyuqimus shalah. Yang demikian itu agar mereka mendirikan solat. Pergilah Ibrahim alaihissalam. Sejarah mencatat berapa lama Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar dan Ismail di padang pasir yang tidak jauh dari Ka'bah. Sejarah mencatat lebih kurang sekitar 13 tahun. Ibrahim meninggalkan anak istri, tidak tanggung-tanggung, 13 tahun meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak satu-satu yang dicintainya. Ini yang dimanifestasikan lewat pelaksanaan ibadah haji hari ini. Dahulu orang melaksanakan ibadah haji, berangkat 6 bulan, pulang 6 bulan, meninggalkan anak dan istri mereka. Bahkan ada yang berangkat dalam keadaan sehat, pulang dalam keadaan sehat. Tapi tidak sedikit juga yang berangkat dalam keadaan sehat, pulang pun tidak ada kabar, yang ada hanya kubur saja. Berangkat hari ini melaksanakan ibadah haji berbulan-bulan, kemudian pulang dengan selamat. Dan hari ini jemaah haji kita berangkat dengan teknologi yang luar biasa, dengan kemampuan zaman. Hari ini berangkatlah jemaah haji kita Indonesia, jemaah orang-orang yang kita cintai, istri kita, suami kita, orang tua kita, anak kita, selama 40 hari 40 malam
perkirakan, meninggalkan keluarganya, meninggalkan anaknya, meninggalkan suaminya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan segala harta kekayaan yang dia usahakan. Demi Allah, ada di antara jamaah haji yang berangkat meninggalkan keluarganya dalam keadaan sakit. Ada jamaah haji yang meninggalkan keluarganya dalam keadaan kesulitan. Ada jamaah haji yang berangkat ke tanah suci, keluarga dalam keadaan bermasalah. Bahkan tidak jarang jamaah haji yang berangkat suci, baru beberapa hari di tanah suci dapat kabar dari keluarganya di tanah air telah meninggal dunia. Mereka tinggalkan semua apa yang mereka cintai itu semata-mata hanya untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ibrahim alaihissalam meninggalkan Ismail, meninggalkan Hajar 13 tahun, satu-satu anak yang dicintainya, satu-satu anak yang diharapkannya, meninggalkan itu semua hanya untuk menyenangkan dan menunaikan perintah Allah. Hadirin sidang jemaah salat Id yang dimuliakan Allah, apakah selama 13 tahun itu Ibrahim tidak pulang ke rumah melihat Hajar dan Ismail? Pulang. Sejarah juga mencatat selama 12-13 tahun itu Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail. Allah izinkan Ibrahim untuk menjenguk anaknya Hajar, anak Ismail alaihissalam selama 3 kali. 4 tahun pertama Ibrahim pulang. Kata Allah, wahai Ibrahim, engkau boleh pulang melihat anakmu, melihat istrimu, tapi boleh turun. Maka Ibrahim berada di atas bukit melihat perkampungan di sekitar kota Mekah. Maka tinggallah Hajar dan Ismail alaihissalam di sana. Maka Ibrahim alaihissalam berjalan di sana melihat keluarganya. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Ibrahim alaihissalam untuk meninggikan pondasi Ka'bah. Karena Ka'bah ini monumen awal, bangunan yang pertama. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi baqatan mubarakah wa hudan lil alamin. Rumah yang pertama dibangun oleh Allah. Kapan itu dibangun? Zaman Nabi Adam alaihissalam. Adam wafat, Ka'bah masih bangunan sederhana. Muncullah Nabi Idris alaihissalam. Idris wafat, Ka'bah masih ada. Ketika muncul Nabi Nuh alaihissalam, banjir datang, Ka'bah dalam keadaan rusak berat. Ketika Nuh wafat, muncullah Nabi Hud alaihissalam, Ka'bah dibiarkan. Ketika Hud wafat, muncul Nabi Saleh, Ka'bah pun dibiarkan. Tapi ketika Saleh wafat, muncullah Nabi Ibrahim. Maka Allah perintahkanlah Ibrahim untuk meninggikan pondasi Ka'bah. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaid minal baiti wa Ismail. Ketika Allah perintahkan Ibrahim untuk meninggikan pondasi Ka'bah, maka Ibrahim alaihissalam meninggikan pondasi Ka'bah. Tempat memulai pengerjaan itu dinamakan dengan nama Maqam Ibrahim. Ismail alaihissalam berumur 4 tahun, melihat ayahnya yang luar biasa meninggikan dan merenovasi pembangunan Ka'bah. Maka Ismail alaihissalam membantu ayahnya sesuai kemampuannya. Dia ambil batu, dia susun-susun. Batu itu bernama Hajar. Kalau disusun-susun namanya Hijir. Kalau dinaikkan ke atas namanya Hujrah. Kalau dibuat kamar-kamar namanya Hujurat. Maka batu yang disusun-susun itu dinamakan Hijir Ismail. Itu semua bukan hanya perkataan, perbuatan satu keluarga pun menjadi ritual pelaksanaan ibadah haji. Sampai hari ini orang ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Hadirin sidang jemaah salat Id yang dimuliakan Allah, tidak cukupkah sampai di sana? 13 tahun Ibrahim berpisah dengan anaknya. Pulanglah Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala uji Ibrahim, uji Hajar, uji Ismail alaihissalam. Maka ketika Ibrahim meninggalkan Ismail, meninggalkan Hajar, tidak ada makanan, tidak ada sandang, tidak ada pangan, tidak ada papat, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Yang ada cuma tanda-tanda kematian. Menangislah Ismail alaihissalam, kehausan dan kelaparan. Maka ketika itu Hajar telah melihat keadaan seperti ini, kesulitan dan kesusahan. Maka Hajar naik ke atas
atas bukit Safa. Safa ini kata ulama berasal dari kata yasfu tasfiyatan wasafiyah. Artinya menyaring segala sesuatu yang kotor. Kalau kita mengambil madu dan minyak makan, kemudian kita saring, saringan itu bernama tasfiyah. Hasil saringannya namanya Safa. Safa itu kata ulama menyaring segala sesuatu yang kotor. Apa maksudnya? Hajar naik ke atas bukit Safa, menyaring segala sesuatu yang kotor dalam hatinya. Hajar ingin menyaring prasangka buruknya kepada Allah. Kenapa suamiku meninggalkan kami? Seolah-olah seperti menghancurkan rumah tangga. Kenapa perintah Allah ini seolah rumah tangga kami? Maka Hajar menghilangkan prasangka buruk itu kepada Allah. Setelah hilang prasangka buruk itu kepada Allah, maka Hajar berusaha untuk mencari sumber air dan makanan untuk anaknya Ismail alaihissalam. Naik ke atas bukit Safa, tidak ada minuman, tidak ada makanan, tidak ada kafilah. Kemudian Hajar turun dari bukit Safa, di sebelahnya ada bukit Marwah. Marwah itu adalah harapan yang ingin dicapai. Hajar pun berlari ke arah bukit Marwah. Sesampai di bukit Marwah, dilihat minuman tidak ada, dilihat makanan tidak ada. Hajar pun turun kembali, lanjut naik ke bukit Safa kembali. Safa Marwah, Marwah Safa, Safa Marwah. Perbuatan istri Ibrahim ini pun dijadikan dan dimanifestasikan lewat ritual pelaksanaan ibadah haji, melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah. Apa itu sa'i? Kata ulama, sa'i itu berasal dari kata sa'yas asa'yan, usaha yang sungguh-sungguh. Bukankah Hajar bersungguh-sungguh mencari air buat anaknya? Bukankah Hajar bersungguh-sungguh mencari makanan buat anaknya? Bolak-balik Safa dan Marwah mencari minuman, Marwah dan Safa, Safa dan Marwah. 7 kali Hajar bolak-balik Safa Marwah, Marwah Safa untuk mencari minuman buat anaknya. Tapi hebatnya Allah, justru air Allah letakkan di kaki anaknya Ismail alaihissalam. Ini pelajaran buat kita yang kedua. Boleh yang bersusah payah itu adalah Hajar, yang bertangis-tangisan itu adalah Ibrahim ayahnya, tapi justru yang menikmati hasil adalah Ismail alaihissalam anaknya. Ini menjadi pelajaran buat kita bersama. Jadi yang bersungguh-sungguh itu adalah ayah ibu kita, yang bersusah payah itu ayah ibu kita, tapi justru yang menikmati hasilnya adalah kita hari ini, anak dan cucunya. Yang penuh dengan doa, yang penuh dengan tangisan dahulu adalah mak bapak kita, tapi yang menikmati hasil adalah anak keturunannya. Oleh karena itu pesan yang mau saya tangkap kepada saya pribadi dan kita bersama, libatkan ayah dan ibu kita dalam setiap momentum kebahagiaan kita. Kalau bapak hari ini berkorban, ibu hari ini berkorban, jangan lupa hanya berkorban suami istri saja. Ikutkan ayah dan ibu kita dalam pengorbanan hari ini. Kalau bapak ibu hari ini berangkat haji, jangan berangkat suami istri saja, ajak ayah ibu kita. Kalau kita berangkat umroh, jangan berangkat suami istri saja, umrohkan ayah kita, umrohkan ibu kita. Kena boleh jadi yang bersusah payah itu ayah ibu kita, tapi justru yang menikmati hasil adalah anak-anaknya. Orang yang berangkat haji hari ini bukan hanya orang yang berangkat umroh hari ini, bukan karena dia PNS, bukan karena dia karya, bukan karena dia jual emas, bukan karena dia punya sawit. Hari ini kita berangkat haji, hari ini kita berangkat umroh, jangan-jangan karena doa ayah dan ibu kita dahulu. Hari ini doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkurban, melakukan penyembelihan hewan ke hewan kurban, kambingkah, sapikah, kerbaukah, bukan karena harta kita, bukan karena uang kita, bukan karena kelebihan rezeki yang jangan-jangan ini doa ayah dan ibu kita dahulu, yang mereka berdoa kepada Allah agar anaknya diberikan keberkahan hidup di muka bumi, dan hari ini doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, libatkan ayah dan ibu kita dalam setiap momentum kebahagiaan kita. Kalau kita tidak punya uang, minimal libatkan mereka dalam doa-doa kita. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Libatkan ayah dan ibu kita dalam setiap momentum kebahagiaan kita. Kalau kita ingin berjalan-jalan jauh ke tempat rekreasi dan refresh di sana, ajak mak bapak kita. Kalau kita ingin membelikan pakaian yang baru, belikan pakaian buat ayah dan ibu kita. Buatlah mereka tertawa sebagaimana kita selama ini telah pernah membuatnya menangis. Senangkan hati ayah dan ibu kita. Libatkan mereka dalam setiap momentum kebahagiaan kita. Ini pesan yang mau disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Boleh yang
bersusah payah tu ada ayah ibunya, tapi yang menikmati hasil adalah anak-anaknya. Yang bertangisan Ibrahim, yang lelah-lelah Hajar, tapi air Allah letakkan di kaki anaknya Ismail alaihissalam. Hadirin jemaah salat Id yang dimuliakan Allah, 13 tahun Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya sampai pada puncak pengorbanan Ibrahim. Makanya Ibrahim diberikan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi, bapaknya para pengorbanan. 13 tahun berpisah dengan anak istrinya, dipertemukan oleh Allah, bertemu yang sudah besar, dipertemukan oleh Allah dengan istrinya Hajar. Maka pada malam tarwiyah 8 Zulhijjah Allah berikan mimpi, Allah memberikan mimpi Ibrahim alaihissalam untuk memerintahkan anak Ibrahim untuk menyembelih anak kandung satu-satunya. 8 Zulhijjah bermimpi, 9 Zulhijjah bermimpi, 10 Zulhijjah, 3 malam berturut-turut Allah berikan mimpi. Apa kata Ibrahim alaihissalam kepada Ismail? Ya bunayya inni arafil manam, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku ini diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih engkau wahai anak. Bagaimana pendapat engkau? Hadirin yang dimuliakan Allah, apa sebetulnya tujuan Allah? Dulu tidak punya anak, diberi anak. Setelah diberi anak, diperintahkan untuk meninggalkan anaknya. Tidak tanggung-tanggung, 13 tahun Ibrahim meninggalkan anaknya. Setelah bertemu dengan anaknya, Allah perintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Apa tujuan Allah sebetulnya? Dulu tidak punya anak, sekarang punya anak. Setelah diperintahkan meninggalkan anaknya, setelah bertemu dengan anaknya untuk menyembelih anaknya. Apa maksud Allah Subhanahu wa taala? Kata ulama, maksudnya hanya satu. Allah zat yang maha pencemburu. Allah tidak ingin ada di hati kekasihnya kecintaan lain selain daripada Allah. Allah tidak ingin ada di hati para nabinya ada kecintaan lain daripada. Telah masuk dalam hati Ibrahim, istri telah masuk dalam hati Ibrahim, telah tumbuh kecintaan dalam hati Ibrahim. Allah adalah zat yang maha pencemburu. Allah tidak ingin ada di hati kekasihnya ada kecintaan selain daripada Allah. Apa tujuan Allah sebetulnya? Tujuan Allah tidak ingin satupun sampai dunia ini masuk ke dalam hati Ibrahim mengalahkan kecintaan Ibrahim kepada Allah. Hari ini kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban, bukan hanya melaksanakan perintah Allah, tapi semata-mata kita ingin menyembelih kecintaan kita dengan dunia ini. Siapa yang tidak cinta dengan dunia? Sampai-sampai Allah katakan dalam Al-Quran, Qul in kana aba'ukum, hai Muhammad, sampaikanlah hai Muhammad kepada umatmu, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, sampaikanlah apabila bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga-keluarga besar kalian, harta yang kalian usahakan, wa tijaratun tahsauna kasadaha wa masakin, proyek yang kalian takut akan kerugiannya, perniagaan yang kalian takut akan, toko-toko kalian takut akan kerugiannya, tardawnaha bailaikum, rumah-rumah yang kalian cintai, rumah-rumah yang kalian buat, kalian hiasi, kemudian kalian mencintainya, itu semua lebih kalian cintai daripada Allah, daripada Rasul, daripada berjihad di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri, kata Allah, tunggu sampai aku buat keputusan dengan kehidupan kalian. Ulama kita memberitahu ini ayat punya mafhum mukhalafah, punya makna sebaliknya. Apabila bapak-bapak kalian, anak kalian, saudara kalian, istri kalian, keluarga kalian, harta yang kalian cintai, perniagaan, pekerjaan yang kalian sayangi, rumah yang kalian cintai, itu semua kalian cintai daripada Allah, daripada Rasul, daripada berjihad di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah, kata Allah, tunggu sampai aku akan hancurkan apa yang kalian cintai itu. Begitu sebaliknya, apabila ayah kita, anak kita, saudara kita, istri kita, keluarga kita, harta kita, pekerjaan kita, rumah kita tidak mengalahkan kecintaan kita kepada Allah, tidak mengalahkan kecintaan kita kepada Rasulullah, tidak mengalahkan kecintaan kita daripada berjihad di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri, kata Allah, tunggu sampai aku akan jaga setiap apa yang kalian cintai itu. Hadirin jemaah salat Id yang dimuliakan Allah, itulah puncak pengorbanan Ibrahim alaihissalam, sabar dan keikhlasan dalam menjalankan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tidak diperintahkan untuk menyembelih anak kita. Hari ini kita tidak
untuk menyembelih orang yang kita cintai, tapi Allah perintahkan kita untuk menyembelih daripada hewan ternak, daripada harta dan kecintaan kita dengan dunia ini, agar tidak ada lagi kecintaan kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Khatib berharap kepada kita bersama pada hari ini, antara kurban dan pengorbanan adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan. Bukan darah, bukan daging, tapi kecintaan dan ketakwaan itu yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkurbanlah demi Allah. Sebagai syariat Allah perintahkan kepada kita bersama. Mudah-mudahan dengan apa yang kita laksanakan pada hari ini, mudah-mudahan Allah terima pengorbanan kita, dan mudah-mudahan Allah ampunkan setiap dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan kita berdoa juga seluruh jamaah haji yang telah selesai melaksanakan wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Kita doakan nantinya selesai pelaksanaan ibadah haji, mereka pulang ke kampung halaman bertemu dengan keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan Allah pulangkan seluruh jamaah haji yang berangkat pada musim haji tahun ini sebagai haji yang mabrur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pula apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan sepeninggal mereka, walaupun tahun ini kita belum diberangkatkan oleh Allah, kita berdoa kepada Allah semoga Allah panggil kita, Allah jemput kita, Allah hantarkan kita untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umrah. Berdoalah kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala belum akan mencabut nyawa kita sebelum Allah sempurnakan kita untuk melaksanakan pelaksanaan ibadah haji dan umrah pada musim-musim haji yang akan datang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara abada wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka samiul qaribul mujibud da'wat. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wassolihin. Ya Allah ya Rahman, dosa yang dilangkahkan oleh kedua kaki kami, dosa yang digerakkan oleh kedua tangan kami, dosa yang dilihat oleh kedua mata kami ya Allah, dosa yang didengar oleh kedua telinga kami, dosa yang keluar dari bibir kami, dosa yang terlintas di pikiran kami, dosa yang terdetik di hati kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, begitu banyak dosa yang telah kami lakukan. Andainya Engkau perintahkan kami untuk menghitung dosa-dosa kami,
tentu kami tidak akan mampu menghitungnya ya Allah. Ada di antara kami yang berbuat dosa, tidak sedikit pun perasaan takut kami kepada Engkau ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, merasa ujub, merasa paling baik, merasa paling soleh, merasa paling alim, merasa paling hebat, merasa paling paham dengan agama, merasa paling banyak hafalan Quran, yang paling indah, merasa paling kaya. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya. Seandainya Engkau tidak mengampuni kami pada hari ini ya Allah, siapa lagi yang akan mampu mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ampuni juga dosa seorang wanita yang telah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari ya Allah. Ampuni juga dosa seorang wanita yang tak bisa tidur pulas demi menidurkan kami ya Allah. Ampuni juga dosa seorang wanita yang tak bisa makan kenyang demi mengenyangkan kami ya Allah. Wanita itu adalah ibu kandung kami ya Allah. Ampuni dosa ibu kandung kami ya Allah. Jikalau ibu kandung kami berbuat dosa dan maksiat, gugurkan segala dosa dan kemaksiatannya ya Allah. Ya Allah, ampuni juga dosa ayah kandung kami ya Allah, yang siang malam mencari nafkah buat kami, tidak tahu panas, tidak tahu hujan, tidak tahu siang, tidak tahu malam ya Allah. Terkadang ayah kami tidak pulang-pulang hanya mencari nafkah buat kami ya Allah. Ya Allah, ayah kami bukanlah seorang ulama, kami bukanlah ustaz, ayah kami bukanlah tamatan pondok pesantren, kami orang awam, ayah kami orang bodoh ya Allah. Kami tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Ayah kami tahu mana yang hak, batil ya Allah. Ayah kami tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ayah kami terus bekerja asal kami bisa makan, asalkan kami bisa sekolah, asalkan kami bisa sarjana, sampai kami bisa bekerja dan berumah tangga ya Allah. Ya Allah, telah hitam punggung ayah kami ya Allah. Sekiranya ayah kami berbuat dosa, gugurkan semua dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, sekiranya ayah dan ibu kami sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah, muliakan dia di sisimu surga denganmu ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah, yang selama bisa berbuat baik kepada ayah dan ibu kami. Ampunilah kami ya Allah, yang selama ini kami selalu meninggikan suara di hadapan mereka ya Allah. Ampunilah kami ya Allah, yang dengan ucapan kami, yang dengan tingkah laku kami menyakiti hati ayah dan ibu kami ya Allah. Bertahun-tahun kami tak tahu di mana ayah dan ibu kami ya Allah. Berbulan-bulan kami tak sempat mengunjungi mereka ya Allah. Berminggu-minggu kami tak tahu kabar mereka ya Allah. Bahkan ada di antara ya Allah yang tidak tahu kondisi makan ayah ibunya hari ini. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, kami bodoh, kami angkuh, sombong, mungkin kena harta yang kami miliki, mungkin kena pekerjaan yang kami raih, mungkin kena gelar akad dengan Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kesempatan kepada kami ya Allah untuk membahagiakan ayah dan ibu kami yang masih hidup di sisa-sisa umur mereka ya Allah. Ya Allah, kami tak bisa membuat ayah dan ibu kami tertawa. Berilah kekuatan kepada kami untuk tidak pernah membuatnya menangis ya Allah. Kami tak menyenangkan hati ayah dan ibu kami ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk tidak menyusahkan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Sa'ilin. Ya Allah, kami hanya punya satu ayah kandung, kami hanya punya satu ibu kandung. Tidak akan ada ayah kandung yang kedua, tidak akan ada ibu kandung yang kedua. Ayah kami cuma satu ya Allah, ibu kami cuma satu ya Allah. Harta kami bisa cari, pangkat jabatan kami bisa raih, tapi membahagiakan ayah dan ibu kami hanya sekali di kehidupan dunia ini ya Allah. Beri kesempatan kami untuk membahagiakan mereka ya Allah.
Allah. Ya Allah ya Rahman, dahulu ayah dan ibu kami masih hidup, kami belum bekerja, kami belum berumah tangga, kami belum memiliki harta ya Allah. Hari ini kami sudah bekerja, kami sudah punya keluarga, kami sudah punya harta ya Allah. Tapi ayah dan ibu kami sudah meninggal dunia ya Allah. Belum sempat ayah dan ibu kami menikmati penghasilan kami ya Allah. Belum sempat kami menyuapkan makanan dari pencarian kami ke mulutnya ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, jikalau selama hidup kami belum sempat berbuat baik kepadanya ya Allah, sampaikan permohonan maaf dan ampun kami ya Allah. Ya Allah, ayah dan ibu kami rela berhutang demi kami ya Allah. Ayah dan ibu kami rela meminjam untuk menyekolahkan kami ya Allah. Ayah dan ibu kami rela mempermalukan dirinya hanya untuk membuat kami bahagia ya Allah. Tapi apa yang kami balas kepada mereka ya Allah? Kami hitung-hitungan menjenguknya ya Allah. Kami hitung-hitungan menolongnya, kami hitung-hitungan membantunya ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin, berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk membahagiakan ayah dan ibu kami yang masih hidup di sisa-sisa umur mereka ya Allah. Ya Allah, jikalau ayah dan ibu kami sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah, muliakan dari sisimu ya Allah, masukkan ke dalam surga dengan ya Allah. Ya Allah, ampuni juga kami yang hadir pada hari ini ya Allah. Hilangkan sifat ujub, takabur, hasad, iri, dengki, sombong, bohong dan munafik dalam. Berikan kami sifat tawadu, sabar dan qanaah dalam menghadapi hidup di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Jadikanlah istri kami istri yang soleha. Jadikanlah kami sebagai suami yang soleh. Jadi anak-anak kami hafiz hafizah, alim alimah, ulama ulama, ya dai dai, ustaz ustaz. Jangan kau lahirkan di rumah yang ya Allah ya Rahman, ampunilah kami ya Allah. Kami bodoh ya Allah, kami belum bisa jadi imam di rumah tangga kami ya Allah. Kami belum bisa jadi pemimpin yang baik buat istri kami ya Allah. Kami belum bisa jadi ayah yang terbaik buat anak-anak kami ya Allah. Istri masih membuka aurat, suami kami masih, anak-anak kami masih bermaksiat. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kami memimpin istri dan di rumah tangga kami. Turunkan hidayah pada suami kami, turunkan hidayah pada istri kami, turunkan hidayah kepada zuriat anak keturunan kami ya Allah. Ya Rahim ya Mujibas, ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah sebagai seorang suami yang sampai hari ini kami belum bisa membahagiakan anak dan istri kami ya Allah. Ya Allah, suami mana yang tidak ingin melihat anak bahagia ya Allah. Tapi kena keterbatasan kami mencari harta, kena kekurang mampuan kami mencari rizki, kami belum bisa membahagiakan anak dan istri kami ya Allah. Ya Allah, jadikan istri kami istri yang bersabar ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang bersyukur ya Allah. Ya Allah, ampuni juga dosa istri kami ya Allah, yang mungkin kena kekurang mampuan kami mencari harta, yang mungkin kena kekurang mampuan kami mencari rizki. Terkadang istri keluarga kata-kata ya Allah, ampuni dosa istri kami ya Allah, ampuni dosa istri kami ya Allah. Istri kami berbuat demikian kena kebodohan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin, ya Allah, berikanlah semua kekuatan dan kesabaran ya Allah kepada seluruh tahun ini ya Allah. Ya Allah, berangkatkan mereka dalam keadaan sehat, pulangkan dalam keadaan sehat, bertemu dengan keluarga mereka ya Allah. Dan semua haji yang berangkat tahun ini sebagai yang mabrur ya Allah. Terima semua amal-amal mereka ya Allah. Ya Allah, buat kami yang belum berangkat, berangkatkan kami ya Allah. Panggil kami ya Allah, jemput kami ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah, jemput kami, panggil kami ya Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji pada musim haji tahun-tahun yang akan datang ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin, ya Allah, terimalah setiap orang yang berkurban pada pagi hari ini ya Allah, dan 3 hari tasyrik setelahnya ya Allah. Jadikan kurban dan pengorbanan yang Engkau terima, Engkau jadikan sebab
Kau turunkan hidayah dalam kehidupan kita, ya Allah. Kalau jemaah kami yang punya kesulitan, lapang, kalau kami yang punya masalah, selesai ya Allah. Kalau ada di antara kami yang ya Allah, terbaik untuk menyelesaikannya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allah. Allahumma inna nas'aluka fi wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma